Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani Indonesia, Sobat Sehat Harapan. Selamat sore, ini lagi di kebun Nusantara Date Palm, lagi sore. Tapi kalau teman-teman nontonnya malam, ya selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Saya lagi ada di Nusantara Date Palm, ini juga ada ownernya langsung. Nih saya tuh tertarik dengan pohon mejol ya, makanya ini namanya kebun riset. Kita tanya langsung nanti dengan ownernya. Karena di mejol ini di sununya sudah ada pernah bermuncul bunga calon buah, dan pohonnya juga udah lebar, ini masa generatif. Jadi ada satu yang saya tertarik, kita tanyakan langsung dengan ownernya ya, Sobat Tani. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam. Pak Gun, Ya. ini dari ada beberapa pohon di sini ya, dari ini mejol, ada barhi, ada Kenezi, itu barhi, ada KL1 yang sudah berbuah, itu ada fase kimri, ajwa, rotana, dan deglet nur. Ya. Ini Pak Gun khusus yang untuk mejol ini. Ya. Pohonnya besar ya, daunnya juga menjulang tinggi. Ya. Tapi di sekeliling yang saya lihat daun yang paling bawah ya, dia kuning, Mengering. iya mengering ya, Ya. intinya ya. Saya pikir tadinya ini karat daun. Kalau menurut Pak Gun seperti apa nih Pak Gun? Ya, baik, terima kasih. Jadi khusus pohon ini ya, Mejol ya. mejol, untuk varietas mejol ini adalah varietas yang kita juga menggali informasinya lebih dalam. Ya, seperti kita ketahui bahwa pohon mejol dia menghasilkan buah yang ukurannya besar. Besar, betul. Ya, besar, kemudian rasanya cenderung manis ya, dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kalau di pasaran kita mengetahui mejol itu yang populer, ada mejol dari California, Amerika, ada juga mejol yang dari Palestina. Oh iya. Dan kedua varietas ini atau dua varietas mejol asal tempat ini itu juga nilai ekonomisnya sangat tinggi. Jadi di kebun riset kita pun juga menanam bibit mejol asal perbanyakan dari kultur jaringan. Oh, kultur gitu. ya. Nah, pola nutrisi yang kita terapkan di sini untuk pohon dengan usia 2 tahun lebih itu relatif sama ya, karena untuk ukuran usia 2 tahun lebih kita sudah mendapati diameter batang pohon kita sudah cukup lebar, lebih dari 30 cm ya. Kemudian dia jumlah pelepahnya juga cukup banyak, pembentukan daunnya itu pun juga cukup bagus. Iya, bagus. Dan ya kita mengevaluasi pertumbuhan vegetatif tanaman ini selama 2 tahun itu cukup bagus gitu. Nah, khusus varietas mejol kita mendapati satu fenomena bahwa daun yang belum terlalu tua. Oh, belum ya? Ya, ini sebenarnya belum terlalu tua. Ya kan, ini belum waktu tua, tetapi dia sudah ada kecenderungan untuk mengering gitu. Nah, ini kita masih mengobservasi sebenarnya lebih lanjut lagi seperti apa karakteristik yang dimiliki oleh mejol. Sebab pola nutrisi yang kita berikan itu sama antara mejol, barhi, ada kenezi, ada rotana dan lainnya. Pola nutrisi yang kita berikan itu sama ya. Input nutrisinya sama. Kita berikan pupuk kandang sekian kilo pada periode tertentu, semua kita berikan juga. Namun respon dari tanaman ini memang sedikit berbeda. Nah, analisa kita khusus untuk mejol ini sepertinya harus ada penyesuaian unsur hara tertentu yang ditinggikan ya, atau mungkin bisa jadi juga berlebih. Jadi perlu kita kurangi ketimbang dengan varietas yang lain. Nah, izin Pak Gun nanya, bukan kategori sakit ya Pak Gun? Kalau kita lihat sih tidak sakit ya, karena bukan pertumbuhan sakit daun gitu barunya tetap bagus, batangnya juga bagus, semuanya sehat, pertumbuhan sununya pun juga tidak ada masalah. Fenomena ini memang terjadi dan berulang hanya di daun tuanya saja. Oh gitu. iya. Saya mengamati di teman-teman sesama penggiat kurma, memang untuk varietas mejol ada kecenderungan daun yang tua itu memang lebih cepat menguning ya, gitu kan, mengering. Oh, mejol gitu. ya? Ya, apakah memang itu sifat bawaannya? Ini kita mesti observasi lebih lanjut lagi terkait dengan hal ini. Seperti itu. Oke, daun yang di atasnya itu sehat ya Pak Gun ya? Itu hijau-hijau sampai begitu. Nah, kalau daun barunya
kita perhatikan bagus, sehat, dan pertumbuhannya pun juga signifikan ya gitu. Signifikan ya. Ya, dari kurva pembentukan daunnya, jadi bentuk kurva daunnya pun juga Itu pengaruh ya. iya. Jadi semua menunjukkan tanda yang positif. Jadi tidak ada yang negatif dari pertumbuhan pohon ini. Gitu. Jadi bukan dia sakit atau Iya. misalnya apa yang banyak di daun tuh karat daun, bukan ya Pak Gun? Iya, fenomena atau momok penggiat kurma terutama di Indonesia yang beriklim tropis adalah karat daun. Namun kalau kita mengamati sepertinya ini bukan karena fenomena Oh, karat bukan karat daun Ini ya. ada kekurangan atau kelebihan unsur hara tertentu sehingga terjadi seperti ini, dan ini yang harus kita amati, cermati lebih lanjut. Oh, untuk ininya, nutrisinya terutama ya Pak Gun ya. Betul. Ya. Kalau yang disemprot mungkin daunnya atau dipakai semprot hama atau apapun enggak juga ya Pak Gun? Tidak. Jadi kita sangat minimal terkait penggunaan pestisida. Oke. Ya, kalaupun kita menggunakan pestisida, kita punya produk pestisida nabati yang kita buat, kita racik sendiri. Itu pun kita aplikasikan ketika ada serangan saja, dan itu sangat minim. Ini kan Mejol di kebun riset. Mejol di tempat lain yang ada di Indonesia kira-kira seperti ini juga nggak Pak Gun? Secara fisik kurang lebih sama. Oh, sama yang pernah ya. saya jumpai kurang lebih sama. Di Indonesia yang Di sudah Indonesia, ada. ya. Oke. Di beberapa tempat ya yang Iya. saya datangi kurang lebih sama. Oh, daun yang Iya, sudah tuanya gitu Iya, ya. iya. Jadi dia bukan kategori sakit. Makanya dari depan tadi saya udah lihat kok ada yang kuning gitu. Cuma atasnya ini hijau gitu. Iya. Hijau sehat ya. Ya. Besar-besar, pelepahnya besar, daunnya juga besar, bagus. Tapi ternyata memang begitu ya bawahnya. Terkait dengan itu nanti kita observasi lebih lanjut ya gitu kan. Oke, baik. Namun secara umum pertumbuhannya bagus, sehat, dan yang kita harapkan bisa segera berbunga, berbuah. Amin. Semoga itu bisa terwujud. Nah, kan pernah Pak Gun ya katanya di Ya. sunuknya yang keberapa yang kemarin muncul bunga yang Betul. calon buah ya? Iya, Itu menandakan ini betina. betina. Oke. Iya. Karena memang bibit ini kan asalnya dari kultur jaringan. Oh, kultur jaringan ya. Secara jenis kelaminnya memang betina. Itu bisa muncul malah di sunuknya gimana itu Pak Gun? Muncul bunga pasir ya. Oh, bunga pasir Ya, namanya ya? istilahnya itu adalah bunga pasir di Sunu, sebenarnya adalah fenomena yang biasa. Oh, biasa ya? Iya, sebenarnya Oke. fenomena yang biasa, sangat mungkin terjadi ya dengan syarat bahwa nutrisinya tercukupi dengan baik, ya tanamannya sehat, gitu. Kemudian iklim, suhu, penyinaran itu mendukung, ya insya Allah bunga akan keluar. Jadi udah jelas dong kalau ini betina ya Pak Gun ya? Secara memang dia kultur jaringan dan sudah pernah muncul bunganya. Nah, otomatis ada beberapa sunu itu mengikuti sifat induk. dari induknya. Iya, Oke. betul. Baik Pak Gun, terima kasih banyak atas informasinya. Ya. Nanti bikin video yang lain ya Pak Gun. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.